Halo semuanya, perkenalkan nama saya Paulina Indah Kurniasari. Di sini saya akan mempresentasikan hasil telaah asesmen yang telah saya buat. Untuk modul ajar yang Halo semua, perkenalkan nama saya Paulina Indah Kurniasari, NIM 231135378. Di sini saya akan mempresentasikan hasil telaah asesmen yang telah saya buat. Untuk asesmen ini, mata pelajarannya matematika, bab 6, bangun datar, kemudian untuk kelas 4 semester 2. Kemudian di sini ada tujuan pembelajaran, ada 2 tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah membentuk bangun datar dari berbagai bangun datar lainnya. Kemudian yang kedua, mengurai suatu bangun datar menjadi beberapa bangun datar. Kemudian asesmen yang digunakan dalam modul belajar ini ada 3. Yang pertama diagnostik, formatif, dan sumatif. Untuk bentuk asesmennya, yang pertama asesmen diagnostik menggunakan tabel checklist untuk mengecek sejauh mana pemahaman peserta didik tentang konsep karakteristik bangun datar. Kemudian asesmen yang kedua ada asesmen formatif. Bentuk asesmennya menggunakan LKPD. Kemudian yang ketiga untuk sumatif menggunakan uraian singkat. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan tahapan perkembangan peserta didik? Jelaskan. Untuk dalam asesmen ini yang sesuai dengan karakteristik peserta didik kelas 4 ialah pada bagian asesmen formatif. Asesmen formatif yang diberikan kepada peserta didik ialah LKPD berkelompok menggunakan tangram dari beberapa bangun datar seperti pada gambar yang saya tampilkan ini. Kemudian karakteristik peserta didik kelas 4 ini suka belajar bersama kelompok. Maka di sini ada kegiatan bersama kelompok. Guru membagi siswa menjadi 3-4 orang, kemudian diberikan LKPD dan dikerjakan secara kelompok. Kemudian karakteristik peserta didik kelas 4 ini juga memiliki daya belajar kinestetik. Di sini kan kegiatannya adalah membuat tangram. Nah, tangram ini akan disibukkan dengan menggunting bangun, menyusunnya menjadi beberapa bentuk. Kemudian sesuai dengan teori Yase, peserta didik kelas 4 SD ini termasuk dalam perkembangan kognitif operasional. Peserta didik bisa memikirkan logika berdasarkan objek fisik. Media tangram tersebut sudah termasuk dalam objek fisik dengan pengerjaannya menggunakan logika. Media tangram juga meningkatkan kreativitas anak dalam pembelajaran di kelas. Kemudian yang selanjutnya, bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan perlunya mempertimbangkan aspek lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik? Jelaskan. Nah, menurut saya dalam hal ini yang menunjukkan kesesuaian dengan perlunya mempertimbangkan aspek lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik ialah asesmen formatif. Dalam asesmen formatif terdapat kegiatan membuat tangram bersama kelompok. Dalam hal ini, diskusi peserta didik mempunyai jawaban yang berbeda sesuai dengan kemampuan masing-masing. Hal ini disebabkan oleh aspek lingkungan dan karakteristik peserta didik yang berbeda-beda. Pada hal ini, guru telah memikirkan aspek budaya dan karakteristik peserta didik. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik? Jelaskan. Menurut saya, kemampuan peserta didik kelas 4 ini memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang memiliki kemampuan rendah, sedang, dan tinggi.
Asesmen formatif yang diberikan sudah sesuai dengan kemampuan peserta didik kelas 4, karena pada LKPD tidak dibatasi akan membuat bentuk tangram seperti apa. Bentuk tangram setiap kelompok akan berbeda-beda sesuai dengan kemampuan peserta didiknya. Pada asesmen sumatif, peserta didik juga melakukan tes tertulis. Setelah mengerjakan, peserta didik akan mengetahui pemahaman mereka mengenai materi yang akan dikerjakan. Kemudian selanjutnya, bagian mana asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian bahwa sudah memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran mereka. Menurut saya, asesmen formatif sudah menunjukkan kesesuaian bahwa sudah memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik melalui LKPD yang diberikan kepada peserta didik. Diskusi dengan kelompok berguna untuk mendapatkan umpan balik dari peserta didik lainnya untuk guru supaya guru mengetahui tujuan pembelajaran itu sudah tercapai atau belum. Kemudian selanjutnya, jika Anda menjadi guru di kelas, hal apa yang akan Anda tingkatkan untuk lebih memaksimalkan efektivitas asesmen dengan memperhatikan tahapan perkembangan peserta didik, lingkungan budaya, dan karakter peserta didik, serta kemampuan peserta didik. Tuliskan pendapatnya. Menurut saya, hal yang harus ditingkatkan ialah asesmen yang disesuaikan dengan perkembangan peserta didik kelas 4. Asesmen menggunakan media nyata atau konkret akan mudah dipahami oleh peserta didik. Kemudian, asesmen juga harus memikirkan aspek lingkungan, budaya, dan karakteristik peserta didik menggunakan cerita yang sesuai dengan lingkungan peserta didik. Asesmen disesuaikan dengan kemampuan peserta didik dengan tingkatan rendah, sedang, dan tinggi. Ice breaking juga perlu dalam pembelajaran untuk membuat fokus anak dalam pembelajaran meningkat. Kemudian, metode pembelajaran juga harus dipikirkan. Metode pembelajaran disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Peserta didik juga harus aktif dalam pembelajaran. Tidak hanya guru saja yang menjelaskan, namun peserta didik juga harus aktif. Nah, dari asesmen yang telah saya telaah di sini dapat disimpulkan bahwa asesmen formatif ini sudah sesuai dengan karakteristik peserta didik dengan mempertimbangkan dari kegiatan, yaitu kegiatan berkelompok, karena anak-anak kelas 4 sudah suka dengan kegiatan berkelompok daripada individu. Terus kemudian kegiatan yang dilakukan juga banyak menggunakan tangan, bisa menggunting dan menata. Baik, terima kasih atas sekian presentasi dari saya. Terima kasih.